Baik. Wa yakuna bainahu wa bainahu thalathatu adhru'in fa aqal bi dhuril adami. Nah, jadi selain tinggi dan lebar, juga jarak antara kita dengan satir ini jangan terlalu jauh. Maksimal katanya 3 dhira'. 3 dhira' berarti kurang lebih 1,5 meter ya. Jangan nanti penghalangnya di sana, kita pipisnya di sini, itu nggak dianggap. Nah, jadi jarak maksimal antara kita dengan satir atau sutroh tadi itu 3 dhira' atau kurang lebih 1,5 meter ya. Wa yahrumani bis-sahra fil bina ghairil mu'ad liqadil hajah bis-sahra biduni satir al-mutaqaddam. Dan haram kalau pipisnya di lapangan, di sahra itu padang pasir, di tempat terbuka atau di tempat yang memang tidak disiapkan untuk qadul hajah, biduni satir al-mutaqaddam, tanpa adanya satir yang dijelaskan di awal tadi, yang harus memenuhi 3 syarat. Pertama, tingginya minimal 2/3 dhira', ya, kalau pipisnya duduk, kalau berdiri ya setinggi aurat dia. Lalu kemudian lebarnya sekiranya menutup aurat dia, dan jarak antara dia dengan satir tidak lebih dari 3 dhira' atau 1,5 meter. Nah, kalau pipisnya itu di sahra ya, jadi hukum pipis atau buang air besar di lapangan, nah, itu ada 2. Kadang makruh, kadang haram. Makruh jika menghadap kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tapi masih ada satir, itu makruh. Tapi kalau nggak pakai satir haram. Ya, kalau nggak pakai satir hukumnya haram. Nah, ini yang hadis ada dalil ya, bahwa kencing berdiri itu hanya makruh saja selama tidak ada konsekuensi selanjutnya ya. Nah, di sini kata beliau, wa fihi ma annahu sallallahu alaihi wasallam qadha hajatahu fi baiti Hafsata mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Wa qala Jabir nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tustaqbalal qiblatu bi baulin faraituhu qabla ayyuqbadha bi'amin yastaqbiluha ar-Tirmidzi wa hasanahu. Jadi hadis hasan dari Imam Tirmidzi, kata sahabat Jabir, Rasulullah SAW melarang kiblat itu dihadapi ketika kencing ya. Nah, dilarang sama Rasulullah. Tapi kata beliau, aku melihat beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, nah itu pipisnya menghadap kiblat. Nah, ini gimana menafsirkan hadis ini? Satu riwayat beliau melarang menghadap kiblat ketika qadul hajah. Tapi ini kan hadis qaulinya, hadis fi'linya, sunnah fi'liyahnya beliau melakukan itu. Nah, sehingga ditafsirkan, ditakwil oleh para ulama, fahamalu al-khabar al-awwal al-mufida lit-tahrimi atau lil-hurmati 'ala al-fadha wa mulhika bihi di surat ijtima'il muhadza fihi bi khilafil bina ghair madhkur ma'as sahra. Nah, jadi yang diharamkan itu hadis yang mengharamkan pipis menghadap kiblat itu ketika dilakukan di sahra atau di tempat terbuka, fil fadha. Fadha itu tempat terbuka. Dan yang memakruhkan ya, beliau mempraktekkan juga, itu prakteknya adalah di bina. Bina itu di bangunan yang memang disiapkan untuk itu. Nah, fa yujuzu fihi dzalika kama fa'alu sallallahu alaihi wasallam bayanan lil jawaz. Wa in kana al-aula lana tarku. Ini. Nah, jadi Rasulullah itu walaupun beliau pipis berdiri, itu nggak ada makruh buat beliau, karena beliau itu melakukan itu bayanun lil jawaz ya, penjelasan untuk kebolehan. Walaupun di sini kata beliau wa in kanal aula lana itu untuk kita, nggak berlaku untuk Rasulullah, tarkuhu meninggalkan itu. Apa maksudnya meninggalkan pipis berdiri? Berarti buat kita makruh, tapi buat Rasulullah nggak makruh. Justru buat Rasulullah itu kadang pipis berdiri afdol. Kenapa? Karena beliau sedang menjelaskan syariat ya. Beliau sedang menjelaskan syariat. Kalau seandainya Rasulullah itu nggak pernah pipis berdiri ya, itu bisa ada pemahaman pipis berdiri itu haram ya, karena Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Tapi karena beliau pernah melakukan, sehingga untuk kita hanya makruh saja. Tadi dibilang bahwa ini kalau tidak berkonsekuensi kepada yang lainnya. Tapi kalau misalkan gara-gara pipis berdiri berantakan ke celana, ke sarung, tuh sholatnya sembrono, itu bisa jadi haram ya, bisa jadi haram karena kotor. Nah, jadi pembahasan tadi itu di tempat yang tidak disiapkan untuk pipis ya. Nah, ini dikit lagi.
Amma fil muaddi lidzalika, adapun ya menghadap membelakangi kiblat, menghadap atau membelakangi kiblat ketika qadhul hajah, tapi fil muaddi lidzalik, di tempat yang memang disiapkan untuk itu, fala hurmata fihi, tidak ada keharaman, wala karahata, tidak ada kemakruhan, wala khilafal aula, bahkan khilaful aula pun tidak. Qalahu fil majmu', ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah terlanjur toiletnya di rumah ya, ngadep atau belakang kiblat nggak masalah sudah, nggak apa-apa, nggak usah dibongkar lagi gitu ya, karena itu memang tempatnya khusus untuk qadhul hajah, nggak makruh, nggak haram, nggak khilaful aula. Wa istasna minal hurmati walau kanatir rihu tahabbu ala yaminil qiblah wa shimaliha fa innahuma la yuhramani lil darurah. Jadi kan tadi kata beliau, kalau pipisnya itu di tempat terbuka lapangan, haram menghadap atau membelakangi kiblat jika tanpa satir tadi ya. Jika tanpa satir. Tapi kalau misalkan di selain kiblat itu ada angin yang berhembus, itu mah nggak apa-apa katanya, nggak haram, darurat ya. Jadi arah anginnya itu di selain arah kiblat, cuma arah kiblat aja ya, atau arah belakang kiblat yang tidak ada anginnya, itu nggak apa-apa katanya, kencing hadap situ, darurat ya. Karena kalau misalkan kita kencingnya tidak menghadap kiblat, bakal kena angin tadi. Wa idza ta'arada al-istiqbalu wal istidbaru ta'ayana al-istidbar. Jadi lebih parah menghadap daripada membelakangi. Makanya kalau seandainya kita dalam keadaan ini terpaksa ini, kalau nggak ngadep yang belakangi ya pilih belakangi ya. Ta'ayana al-istidbar. Baik, ini semuanya yang tadi dibahas itu ketika qadhul hajah ya, ketika pipis atau buang air besar. Gimana kalau kegiatan lainnya? Nah, di sini kata beliau, wala yahrumu, dan tidak haram, wala yukrahu, dan tidak makruh, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, wala sidbaruha, atau membelakangi kiblat, halal istinja, ketika istinja. Nah, yang haram itu ketika keluar, tapi kalau sudah istinja, cebok istinja itu ya, itu nggak apa-apa, nggak haram, nggak makruh. Awil jima', atau ketika jima' misalkan ya. Jadi aduh ini cukup umur semua kan. Iya. Jadi memang kebetulan misalkan kamarnya ngadep kiblat, gimana udah nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, karena bukan istinja ya, bukan qadhul hajah ya, ini menjima'. Au ikhrajir rih, atau mengeluarkan angin kentut ya. Itu nggak makruh ya. Kentut misalkan ngadep kiblat atau belakangin kiblat, nggak makruh ya. Idzin nahyu an istiqbaliha wa sidbariha muqayyadun bihalatil baul wal ghaid. Karena hadis-hadis yang di awal itu melarang menghadap atau membelakangi, itu disyaratkan ketika baul, pipis atau ghaid ya. Wa dzalika muntafin tsalatsa. Sehingga alasan ini, alasan pengharamannya atau pelarangannya itu tidak ada di tiga kegiatan tadi. Maksudnya istinja, jima' dan ikhrajur rih ya, kentut gitu ya. Wa yukrahu istiqbalu syamsi awil qamar aw baitil muqaddas. Makruh juga menghadap matahari. Gimana menghadap matahari? Nah, mungkin kalau lagi terbit nggak bisa ya. Nah, kalau lagi di atas gimana ngadepnya? Berarti sambil terlentang ya. Ya intinya di sini kata beliau makruh menghadap matahari atau bulan atau Baitul Maqdis, Aqsa. Makruh juga. Wa kadzal Madinah al-Munawwarah. Begitu juga menghadap Madinah ya, kencing menghadap Madinah. Itu makruh, ikraman lahu fima yadhhar. Alasannya adalah menghormati Baitul Maqdis dan Madinah Munawwarah tadi. Baik, wallahu alam bissawab. Wah, takut kelamaan udah. Masih ada cuma cukup ya kedua ya. Cukup apa lanjut? Dikit lagi. Baik, begitu. Dikit lagi ya. Wa yab'udu, etika lainnya ketika baul atau ghaid adalah wa yab'udu 'anin nas, menjauh dari manusia. Fis sahra'i, ketika buang airnya itu di lapangan ya, di ruang terbuka. Au ma ulhiqa biha minal bunyan ya, atau yang semisalnya dari bangunan-bangunan. Bunyan itu antara bangunan ya. Bukan fil mu'ad, bukan di tempat yang disiapkan, enggak. Memang di perkampungan, di pemukiman, tapi di luar gitu. Ya, samping rumah orang gitu kan. Sejauh mana kita menjauhnya? Ila haitsu la yusma'u lil kharij minhu sautun,
wala yusammu lahu rihun, ya sekiranya nggak kedengeran yang keluarnya tuh, juga nggak kecium gitu ya. Jadi menjauh dari orang, jangan samping orang gitu ya. Fa in ta'adzara 'alal ib'ad anhum ustihibba lahum al-ib'ad anhu dzakadzalik. Kalau seandainya yang qadul hajahnya ini nggak bisa menjauh karena emang itu aja tempatnya, maka kita nih yang lagi ngumpul menjauh gitu. Jadi salah satu pilihan, ima dia yang menjauh atau kita yang menjauh. Sejauh mana? Ya sekiranya nggak kedengaran suara atau kecium baunya. Wa yastatiru, dan menutup auratnya, an'inhim ya, menutup auratnya dari pandangan-pandangan orang yang ada di sekitar. Bimurtafi'in, dengan benda yang tinggi, thulutsai zira', bimurtafi'i thulutsai zira'in fa aktsar, dengan benda yang tinggi 2/3 zira' atau lebih. Bainahu wa bainahu thalathul adhru' fa aqal, dan jarak antara dia dengan satir ini kurang dari 3 zira' atau kurang. Qala fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam Majmu', wa hadzal adabu muttafaqun ala istihbabihi. Jadi adab-adab ini disepakati oleh para ulama hukum kesunahannya. Jadi menutup aurat dan menutup auratnya, maksudnya boleh qadul hajah di luar ruangan dengan syarat ada tadi ya, ada satirnya. Tapi di sini wa mahalluhu kama qala syekhuna, kebolehan ini kata beliau, idza lam yakun thamma man la yaghuddu basarahu an nadhari auratihi mimman yahrumu alaihi nadharuha wa illa wajibul istitar. Jadi kesunahan tadi kan kata beliau di sini semua adab itu sunnah saja, mustahab ya, sunnah saja hukumnya, nggak wajib. Jadi seandainya pun nggak pakai itu nggak masalah. Tapi kata beliau, hukum sunnah ini jika di sana tidak ada orang yang mengumbar pandangannya, ya, yang haram untuk melihat aurat dia. Kalau seandainya di sana itu ada orang yang nggak mau atau nggak bisa menutup pandangannya, ya, maka adab ini bukan sunnah lagi, berubah menjadi wajib. Makanya sih kata beliau, wa illa, kalau seandainya di sana ada orang yang haram melihat aurat dia, wajibal istitaru, wajib istitar. Jadi adab ini berubah hukum menjadi wajib gitu ya. Karena di sini makanya di Syarah Muslim itu dikatakan yajuzu kashful aurati fi mahalil hajah. Jadi kita boleh buka aurat kita di tempat-tempat di waktu-waktu yang memang diperlukan. Fil khalwah, misalkan lagi sendiri. Kahalatul istighsal, seperti lagi mandi, wal baul, lagi pipis, wa mu'asyaratiz zaujah. Ya, atau sedang beribadah dengan istri boleh ya. Boleh buka aurat ya. Gimana tafsir lagi? Iya, apalagi istri muda ya kan. Amma bihadratin nas, kata beliau, adapun di hadapan orang fa yahrumu kasyuha, haram membuka auratnya gitu ya, haram ya. Kayak misalkan ya sunnah bermanja-manjaan dengan istri gitu kan. Rasulullah juga suka beliau manja-manja dengan istrinya. Tapi kalau di depan orang bisa haram ya. Iya, kayak ya pokoknya manja-manja sama istri lah. Atau Ustaz Awal yang paham tuh gimana caranya. Nah itu kan sunnah. Rasulullah tuh talaub ya, mula'abah ya, bermain-main dengan istri, sunnah. Dengan catatan bukan di hadapan orang. Ini bukan orang mesra-mesra ya, bisa haram. Oh, apalagi sama istri orang, ngawur itu. Baik. Wala yabulu fima in rakidin, dan sunnah ya tidak kencing di air yang rakid itu diam ya, air tergenang. Linnahi anil baul fi hadits Muslim wa mithlu ghaib bal aula. Jadi jangan buang air kecil, jangan buang air besar di air yang tergenang. Walaupun hanya makruh saja sih sebenarnya. Wa nahyu fi dzalika lil karahati. Jadi larangan ini hanya sampai level makruh. Jadi ada air tergenang, air sungai atau di bak di mana dikencingin ya, atau makruh, apalagi di BAB misalkan. Iya, wa in kana lau qalilan, walaupun airnya itu sedikit, makruh saja, enggak sampai haram. Kenapa? Limkan itu bil kathrah, karena air yang tergenang dan sedikit lalu dikencingin itu kan jadi mutanajis, itu masih bisa diselamatkan dengan cara diperbanyak ya, dengan cara diperbanyak. Jadi bil mukatsarah. Wa fil laili, kata beliau, dan di malam hari asyaddu karahatan,
Jadi kencing di air yang tergenang, apalagi buang air besar itu makruh, apalagi kalau dilakukan di malam hari. Asyaddu karohatan, lebih dimakruhkan lagi. Kenapa? Li'annal ma'a bil laili ma'wal jin. Hati-hati ya. Karena air itu di malam hari menjadi tempat jin. Jadi gantian ya. Mereka juga mau istirahat ya kan, mau ibadah mungkin sama istrinya segala macam. Ya udah di situ. Jadi tempatnya jin. Nah, itu kalau malam hari katanya. Makanya itu sangat dimakruhkan. Alasan kenapa asyaddu karohatan, karena memang pada malam hari menjadi tempatnya jin. Wala fi juhrin, juga adabnya, etikanya, jangan kencing di lobang. Karena kita jadi lobang malah ya. Iya. Nggak boleh, padahal makruh maksudnya ya. Wala fi juhrin itu lobang. Al kharqun nazil al mustadir. Jadi lobang yang menjorok ke dalam bulat gitu ya. Itu namanya juhr. Linnahyi anhu fi khabari Abi Daud wa ghairihi. Karena ada larangan ya. Ada larangan dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Alasannya apa? Ilahnya apa? Lima yuqalu annahu atau innahu maskanul jin. Karena dikatakan lobang itu jadi tempatnya jin juga. Jadi ya mungkin bisa mengecil ya. Tapi itu alasan pertama. Alasan keduanya kenapa makruh kencing di lobang? Wali annahu, yang kedua alasannya. Dan juga karena qad yakunu fihi hayawanun dha'ifun. Ya bisa saja nanti dalamnya ada hewan yang lemah. Fayata'adza, sehingga tersakiti ya. Iya, kalau lubang semut coba banjir itu. Tenggelam mereka ya kan. Atau au qawiyun fayudhihi au yunajjisuhu, atau khawatir di situ ada hewan yang kuat ya, ada hewan yang berbahaya. Malah dia akan mencelakakan kita ya. Makanya di sini ada riwayat wallah alam ya, tapi dinukil sama beliau. Jadi ada dari kaum Khazraj itu yang meninggal gara-gara kencing di lubang. Nah, di sini kata beliau, dikatakan lah ya. Inna Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini sahabat berarti ya. Sa'ad bin Ubadah. Ata Subatah ya, datang ke tempat sampah lah gitu. Subatah itu tempat buang sampah atau buang puing. Fabala qa'iman fa kharra maita. Beliau kencing itu yang lubang yang ada di situ. Tiba-tiba ditemukan dalam keadaan wafat. Ini riwayat beliau. Faqalatil jin. Lalu kemudian terdengar suara jin baca apa? 2 bait syair ya. Jadi jin sana bisa bikin syair. Kata jin itu, nahnu qatalna sayyidal khazraji. Kami yang telah membunuh tuannya Khazraj. Pemimpinnya kaum Khazraj ya. Ini dua kabilah Ansar kan, Khazraj dan Aus ya. Sa'ad bin Ubadah. Oh, jinnya kenal juga sama beliau ya. Kenal namanya. Nah, ini kata jin. Kami yang membunuh Sayyid al-Khazraji Sa'ad bin Ubadah. Oromainahu bisahmin. Kami lempar dia dengan panah kata. Oh, berarti dipanah kali ya, lagi walimah lagi apa dikencingin. Marah dia. Falam yukhti fuadahu, sehingga tidak meleset dari hatinya. Masya Allah, panah gaib kali ya. Iya puas, karena jantungnya, karena hatinya. Makanya hati-hati. Wakila, tapi ini kan sirah tabarri ya, kila itu. Jadi mengisyaratkan bahwa ini lemah lah riwayatnya. Wallahu alam lah. Wakila inna sabab mawtihi anhu bala fi juhdin ya. Makanya sini dikatakan sebab beliau meninggal itu karena pipis atau kencing di lubang. Tahu bahar jin. Ya? Bahar Rojas tahu jin. Ajib ya. Belajar ini dulu ya. Ta'arud juga ya. Ya Allah. Oke, sampai mana? Iya Farid? Sampai istinja apa? Sampai istinja aja ya. Kita baca matanya aja deh. Biar cepat. Wa mahabbirihin. Nah, juga dilarang atau makruh pipis itu di arah angin. Maudhi'i hububiha wa in lam takun habatan. Jadi arah angin walaupun tidak sedang berhembus. Ya, itu makruh. Karena khawatir nanti begitu kita pipis, anginnya datang, nggak bisa menghindar gitu ya. Nah, jadi ya. Iya, arah angin ini lagi hembus kemana, kita lawan pakai pipis kita tuh. Gitu ya. Balik lagi kita kan. Tapi kata beliau ini tetap makruh walaupun anginnya sedang tidak berhembus, karena khawatir kita udah mulai di tengah jalan dia berhembus. Kan nggak bisa berhenti itu ya.
Kayak kereta kan nggak bisa berhenti langsung gitu. Baik. Wala fi mutahaddatsi linnas ya. Wala fi mutahaddatsin linnas juga makruh pipis atau BAB di tempat yang biasa dijadikan orang ngobrol. Kongko gitu ya. Mutahaddats makanul ijtima', jadi tempat untuk berkumpul ya. Bukan makanul jima, bukan ijtima'. Baik. Beda. Iya, pokoknya tempat ngumpul lah. Kalau misalkan di musim dingin ya di tempat matahari, atau kalau musim panas di tempat berteduh gitu ya. Wala fi tariqin lahum maslukin. Juga dilarang pipis apalagi BAB di jalan yang masih digunakan, masih dilalui, masluk ya, dilalui. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anain, ittaqu al-la'anaini, hindari oleh kalian dua perkara yang melaknat. Qalu wa man la'anani, ya kata falsafah, apa itu dua perkara yang melaknat? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Jadi bisa menjadi sebab dia itu dilaknat sama orang ya kan. Iya, tempat main catur, tempat main apa. Lu kalau ada ini orang aja nih, udah sumpah serampah gitu ya. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu yang buang air ya di jalan manusia, aw fi dhillihim, atau di tempat berteduh mereka. Jadi kenapa la'anain? Karena tasabbuban bidzalika fi la'nin nas lahum. Jadi menjadi sebab dia dilaknat oleh manusia. Baik. Amma tariqul mahjur fala karahata fihi. Adapun jalan yang ditinggalkan ya, udah nggak dipakai lagi ya nggak masalah katanya, nggak makruh gitu ya, nggak makruh. Wala yabulu qa'iman li khabari Tirmidzi wa ghairihi bi isnadin jayyidin. Nah, jadi jangan juga pipis berdiri, makruh buat kita maksudnya ya. Walaupun ya boleh gitu. Karena ada hadis dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang baik, dan Aisyah qalat, jadi Sayyidah Aisyah berkata, man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh, kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, siapa yang memberitahu kepada kalian tahdits, jadi menyampaikan hadis gitu ya. Siapa yang menyampaikan hadis kepada kalian bahwa Rasulullah itu pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan dipercaya, kata Sayyidah Aisyah. Jadi seakan-akan Rasulullah nggak pernah pipis berdiri. Yukrahu lahu dzalika illa li'udhrin. Jadi makruh pipis berdiri itu makruh illa li'udhrin, fala yukrahu lahu wala khilaful aula. Kecuali memang ada uzur, nggak makruh, bahkan nggak khilaful aula. Baik. Karena di sini annahu sallallahu alaihi wasallam atas subata taqaumin fabala qa'ima. Jadi memang ada riwayat bahwa Rasulullah itu pernah pipis berdiri. Tapi sekali lagi kalau untuk beliau itu tidak makruh karena beliau sedang menjelaskan syariat. Wa fil Ihya, beliau menukil dari Ihya, anil atiba anna baulahu fil hammam fi syita qa'iman khairun min syarbati dawa. Oh, masyaallah. Nah, jadi di Ihya itu beliau menukil dari para dokter, kalau pipis di hammam ya, hammam ini tempat apa gitu, tempat mandi ya. Kalau merenang gitu ya. Fisyita di musim dingin. Biasanya kalau mereka tuh kalau merenang air panas ya. Jadi pipis di area, bukan di ini ya, tapi di area hammam itu di musim dingin dengan posisi berdiri itu lebih baik dari minum obat kan. Jadi ada khasiatnya ya, ada khasiatnya. Wala tahta syajaratin muthmiratin walau kana thamar mubahan. Nah, juga jangan pipis atau buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah ya. Jangan, orang itu mau ngambil repot, yang jatuh kena itu. Walau kana thamar mubahan, walaupun buahnya buah mubah, bukan punya orang maksudnya, kayak di tanah lapang gitu ya, nggak ada yang punya, atau di kalau mawat ya, di mawat ya. Walaupun buahnya mubah kan tetap nggak boleh. Dalam BSD ya. Untuk pupuk. Untuk pupuk. Pupuk ya. Allah. Wala yatakallamu hala qada'il hajati bi dzikrin wala ghairihi. Juga adabnya, etikanya, jangan berbicara ketika qada'ul hajah, baik dengan zikir atau yang lainnya. Masyaallah. Ini zikir mulu sampai lagi itu zikir, masyaallah. Jadi jangan ngobrol ya, di kelas umum ntar baris ngobrol semua.
Yakni yukrahu lahu dzalik. Jadi makruh untuk yang sedang pipis melakukan itu, kalam ya. Illa li daruratin, kecuali memang darurat, ka indzari a'ma fala yukrah, kayak ngasih tahu orang yang buta ya. Orang buta mau menabrak atau mau nyemplung ke got, nah, kasih tahu nggak apa-apa walaupun lagi qadul hajah. Fala yukrah, nggak makruh, bal yajib, bahkan wajib ya. Bahkan wajib ya. Wala yastanji bima'in fi majlisihi. Nah, jadi jangan istinja dengan air di tempat dia qadul hajah. Nah, jadi kalau qadul hajahnya di sini mau istinja pindah. Ya, kalau istinjanya pakai air kan bakal nyiprat tuh. Nah, kalau dulu kan nggak ada toilet sekarang. Nah, berarti sekarang juga kalau misalkan memang ilahnya itu dikhawatirkan ada rosas itu cipratan ke badan kita. Nah, maka kalau mau istinja di situ ya guyur dulu gitu ya. Nah, kalau istinja di situ guyur dulu, najisnya udah habis baru istinja di situ biar nggak ada cipratan. Kalau masih ada najisnya makruh katanya. Innam yakun mu'adan lidzalik ayyukrahu dzalik la'alla ya'uda 'alai rasyas wa yunajjisuhu atau fayanjisuhu. Ya supaya cipratannya nggak balik lagi ke dia sehingga badannya terkena najis. Beda kalau misalkan istinjanya dengan batu nggak masalah gitu ya. Nah, wa yastabru'u minal baul, dan sunnah membebaskan dirinya dari air kencing ya. Istibra itu ya membebaskan diri, menuntaskan kalau sekarang mungkin ya. Istibra nadban sunnah indang qita'ihi, ketika sudah selesai. Jadi kita sudah selesai pipis, itu sunnah istibra. Jadi menuntaskan pipis kita dengan cara apa? Binahwi tanahnuhin wa masyin, dengan dehem atau jalan. Nah, dehem gitu ya. Kalau masih nggak keluar ya jalan. Kalau masih nggak juga push up mungkin ya. Nah, biar keluar kali. Ya gimana kayak caranya, yang penting bisa tuntas. Tapi sini kata beliau wa aktsaru makila fihi sabuna khatwatan. Nah, jadi yang maksimal diriwayatkan untuk menuntaskan air kencing itu 70 langkah kata. Ya udah keliling-keliling aja situ ya toilet. Wa nafri zakarin, juga dengan cara memijat zakar. Tapi sendiri aja, jangan kemerot ya, repot ya. Kaifiyahnya gimana? Bukan nathr pakai ta ya. Wa natri zakarin. Kaifiyahnya adalah ayam saha bi yusrahu min duburihi ila ra'si zakarihi. Jadi inilah. Ya. Anggap aja inilah ya, walaupun mungkin kurang besar kalau buat. Iya, jadi nathr zakar itu kaifiyahnya pakai tangan kiri itu diusap dari duburnya. Nah, dari duburnya diusap sampai ra'sul zakar. Sampai kepala zakar. Wayan turuhu bilutfin, jadi dipijit pelan-pelan, nggak usah dibetok gitu ya, kasihan, pelan-pelan aja. Liyukhrija ma baqiya ingkana. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa pipis yang masih tersisa. Wa yakunu dzalika bil ibham wal musabbihah. Jadi dengan jempol dan telunjuk. Jadi gini ya. Itu diurut pelan-pelan tapi ya. Li'annahu yatamakkanu bihima min al-hadah bidzakar ya, karena memang kalau dengan dua jari itu bisa sempurna intinya. Jadi itu cara nathr gitu ya. Ini untuk laki-laki, kalau buat perempuan gimana? Kan gak ada yang dipijit. Ya, saya tahu ya. Tahu ya. Belum bisa kebayang. Wa tad'ul mar'atu atrafa asabi'i yadihal yusra ala anatiha. Kalau perempuan cara nutasinya bukan dipijit kayak gini. Ya, kan beda. Yaitu dengan cara meletakkan jari-jari tangan kirinya ala anatiha. Anah itu tempat tumbuhnya rambut. Nah, ya letakkannya di posisi itu. Rada ditekan ya, enggak usah keras-keras. Ada di situ. Nah, tadi juga dia wah. Iya. Banyak semua. Iya. Makin malam makin panas. Dalam banget. Iya. Tapi kata beliau di sini wal mukhtar anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Jadi berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ada yang cukup dengan dehem gitu ya. Ada yang cukup dengan sudah tuntas, ada yang perlu lagi pakai pijitan tadi. Ya, ada yang perlu jalan 70 langkah, beda. Tergantung habis makan apa kali ya.
Makan kambing mungkin kudu push up juga. Itu mata kalau di belakang. Iya. Ya intinya biikhtilafin nas lah. Tapi kata beliau, catatan pentingnya adalah wayam bagi likulli ahadin alla yantahiya ila hadil waswasah. Jangan sampai nanti sampai batas waswasah. Udah. Yang penting kita zonnya itu, karena fikih kan dibangun di atas zon ya. Tapi kita pernah duga udah tuntas sudah. Ya, nggak usah ngikutin waswas. Makanya kan sunnahnya setelah istinja itu atau setelah wudhu nyipratin kain ya. Iya, kalau nggak salah ya. Ambil air cipratin tuh ke kain yang area itunya. Nah, jadi tadi kalau misalkan ada was-was datang, tuh kencingnya keluar lagi. Kita lihat aja, oh ini mau bahasanya tadi air cipratan saya bukan air kencing, itu untuk melawan was-was itu. Nah, kata beliau seperti itu. Wa yaqulu inda dukhulihi, ini terakhir tinggal doa. Dan sunnah membaca wa yaqulu nadban inda iradati dukhulihi, ketika hendak masuk, bukan di dalam ya, tapi masih di luar. Au inda usulihi la makan qad hajati bin hawi sahra, kalau memang di toilet sebelum masuk pintu. Kalau di sahra ya begitu datang ke tempat dia mau buang air besar gitu ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, jadi bismillahi ay atahassanu minasyaitan, aku berlindung dari setan gitu ya. Allahumma ya Allah ini a'tasimu ya, berlindung bika denganmu minal khubuth jam'u khabith wal khaba'ith jam'u khabithah. Jadi khubus itu jamak khabith dan khaba'ith jamak khabithah. Yang wal murad, nah maksud dari khubuth ini jamak ya, mufradnya khabith. Dzukur syayatin. Nah, jadi laki-laki setan itu namanya khabith atau khubuth ya bahasa Arabnya. Wal khaba'is jamak khabitha inathuhum. Nah, kalau yang perempuan khabitha atau khoba. Nah, jadi setan juga sama, cuma ada laki sama perempuan, nggak ada bencong ya, nggak ada bencong, setan bencong kan. Kalau setan bencong mau lucu kali ya. Iya, ini manusia ada yang bencong, ya Allah. Setan nggak ada gibit ya. Nggak ada bencong kalau setan, nggak ada. Baik. Wa inda khurujihi itu ketika masuk, dan ketika wa yaqulu nadban inda ay akiba, dan membaca secara sunnah akiba itu sesaat setelah gitu ya, jadi segera gitu, nggak lama-lama. Khuruji insirafihi berarti sudah keluar, bukan di dalam tapi sudah keluar. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa 'afani littiba' ranasai. Wa yukarriru ghufranaka thalathan. Nah, jadi ghufranakanya diulang 3 kali. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adza wa 'afani. Baik. Wallahu a'lam bishawab.